Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan beredar di dunia maya sebuah video bentrokan antara massa pendukung Israel dan massa pendukung Palestina. Bentrokan sendiri sebetulnya sudah menyedihkan ya. Tapi yang bikin saya lebih sedih lagi adalah bentrokan ini terjadi di Indonesia. Dan yang bentrok adalah orang-orang Indonesia, putra-putri bangsa kita sendiri. Dikutip dari Serambi News, anak cabang dari Tribun News yang berdomisili di Aceh, dalam video tersebut, ya, awalnya nih, sejumlah massa yang mengenakan atribut Palestina melintas dengan berjalan kaki sambil membawa bendera Palestina. Kemudian pada video terpisah, tapi masih satu postingan, terlihat konvoi sejumlah massa menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera Israel yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Pada video selanjutnya, video terpisah, tapi masih dalam satu postingan, bentrokan pun pecah. Beberapa orang bertakbir di tengah kemelut itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriak sejumlah massa pro-Palestina saat bentrok pecah dengan kelompok pro-Israel dilihat dari video Instagram @kabarnegeri minggu lalu. Apakah kejadian yang terekam kamera dan tersebar luas di dunia maya ini kejadian sungguhan? Kalau iya, lantas bagaimana keadaan di daerah tersebut sekarang? Dikutip dari kantor berita FIFA.co, kejadian tersebut memang betul terjadi. Bahkan, polisi membeberkan kronologi kejadian. Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Soisa menjelaskan, bentrok antara kelompok itu bermula saat salah satu ormas merayakan HUT ke-12 di wilayah Gor Dua Saudara Bitung pada Sabtu 25 November 2023 sore. Pak Tommy bilang, awalnya ada acara yang digelar salah satu LSM sedang melaksanakan HUT yang ke-12. Mereka itu LSM masyarakat adat yang tengah menggelar acaranya di Gor Dua Saudara, kata Pak Tommy. Kemudian massa dengan bendera Palestina kebetulan melintas di lokasi tersebut. Terjadi kesalahpahaman, cekcok, dan meletuslah bentrok. Beruntung teman-teman, pihak kepolisian setempat merespons dengan cepat sehingga bentrokan yang lebih luas dapat dicegah. Pak Tommy nggak secara spesifik menyebutkan kesalahpahaman apa yang sebetulnya terjadi. Tapi saya maklum, karena saya pikir Pak Tommy selaku pihak kepolisian pasti nggak ingin menyulut lagi bentrokan horizontal ini dengan statement yang menyentuh topik-topik sensitif. Yang dalam hal ini adalah Israel dan Palestina. Karena walaupun bentrokannya berhasil diredam, tapi sentimennya masih menyala-nyala. Mudah sekali untuk membentrokan sesama anak bangsa dengan sentimen Israel versus Palestina ini. Teman-teman, saya setuju dengan gestur Pak Tommy ini. Bolehlah kita punya pandangan masing-masing tentang konflik Israel-Palestina ya, yang sudah berlangsung berdekade-dekade lamanya ini. Bolehlah kita melihatnya dengan berbagai angle yang berbeda-beda. Boleh juga konflik Israel-Palestina menyadarkan kita tentang pentingnya sebuah kemerdekaan seutuhnya. Namun, masa sih sampai harus bentrokan dengan sesama anak bangsa Indonesia? Dengan kita menyakiti sesama anak bangsa, nggak berpengaruh dengan perjuangan Palestina apalagi Israel. Nggak membuat mereka lakukan gencatan senjata apalagi menghentikan konflik yang sudah terjadi lebih dari 70 tahun itu. Justru bentrokan seperti ini cuma menjadikan kita bangsa yang mudah dipecah belah. Bangsa yang sulit menerima perbedaan. Yang dalam hal ini adalah perbedaan pandangan politik. Bangsa yang rapuh dari dalam. Teman-teman, kalau konflik bangsa lain aja bisa membuat sesama anak bangsa saling pukul, lalu bagaimana kalau terjadi riak konflik di antara kita sendiri? Ingat loh, terdapat 300 lebih suku bangsa di Indonesia, 700 lebih bahasa, 6 agama yang diakui oleh perundang-undangan, 17.000 lebih pulau. Kalau kita serapuh itu terhadap perbedaan, asing kalau mau menghancurkan Indonesia, ya misalnya demi menguasai sumber daya alam kita, nggak perlu mereka capek-capek kirim tentara dengan persenjataan canggih. Cukup aja bikin sesama anak Indonesia saling curiga, saling tidak percaya, lalu saling hantam satu dengan yang lainnya. Niscaya bangsa ini akan hancur sendiri dari dalam.
Sementara di luar, sedang terjadi ancaman krisis global seperti krisis pangan, inflasi, resesi, konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada pasokan barang dan harga hingga kondisi domestik Indonesia yang belum pulih total akibat COVID. Teman-teman, kita harus bersatu. Akhir kata, mengutip Martin Luther King Jr., seorang aktivis hak-hak sipil dari Amerika Serikat, "We must learn to live together as brothers and sisters or perish together as fools." Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara atau binasa bersama sebagai orang bodoh. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.